Dewan Juri yang terhormat, kami menemukan adanya kegagalan dari pihak kontra dalam memahami isi mosi ini, utamanya dalam memaknai maksud dan tujuan dari kurikulum kampus Merdeka itu sendiri. Yang mana pihak kontra menyatakan bahwa kurikulum ini tidak relevan diterapkan di Indonesia karena dua alasan. Alasan yang pertama adalah sedang terjadi ketimpangan kualitas pendidikan baik sarana maupun prasarana sehingga ditakutkan ada perguruan tinggi yang tidak siap mengadaptasi kurikulum ini. Hal ini merupakan anggapan yang salah karena justru kurikulum ini bertujuan untuk menaikkan taraf pendidikan dan menyamaratakan kualitasnya sehingga tidak terjadi hal-hal yang sudah sebelumnya terjadi seperti ketimpangan. Hal ini dibuktikan dengan poin-poin yang ada dari kurikulum ini seperti dimudahkannya perguruan tinggi untuk menaikkan akreditasnya, kemudian dimudahkannya untuk membuka program studi baru, dan dimudahkan untuk menjadi otonom mengatur keuangannya sendiri dengan menjadi PTNBH. Hal ini tentu mendorong universitas menaikkan tarafnya sehingga dapat menghadapi era evolusi industri keempat dan dapat bersaing tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di level internasional. Bahkan dalam poin keempat kurikulum ini yaitu memberikan hak kepada mahasiswa 3 semester di luar program studinya untuk belajar di tempat lain. Ini juga merupakan suatu jawaban dari tantangan era revolusi industri keempat sebagai pembelajaran baru. Dan jika ini diterapkan di seluruh kampus dengan apapun kondisinya dan dimanapun lokasinya, tentunya akan mendorong secara bersamaan kualitas pendidikan sehingga ketimpangan-ketimpangan itu tidak terjadi dan terjadi justru peningkatan kualitas dari kampus dan individunya. Alasan kedua yaitu ditakutkan akan terjadi pembebanan keuangan terhadap mahasiswa utamanya kepada yang berstatus ekonomi menengah ke bawah. Hal ini tentu berlawanan dengan kebijakan pemerintah sebelumnya. Diyakini bahwa PTNBH menerima bantuan selain dari APBN tetapi juga non-APBN. Sehingga secara sumber keuangan justru PTNBH memiliki keistimewaan pendapatan keuangan yang berlebih. Selain itu pemerintah juga menjamin bahwa tidak akan boleh suatu perguruan tinggi negeri membiarkan seseorang individu tidak melanjutkan pendidikan hanya karena biaya. Dan itu terdapat juga program-program pemerintah seperti beasiswa dan lain sebagainya. Dan kampus pun dalam menerapkan pembayaran kepada anak didik harus berkonsultasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga tidak mungkin sebuah kampus semena-mena begitu saja menaikkan tarifnya sehingga banyak orang yang tidak bisa bersekolah. Sebenarnya ini merupakan fundamental yang harus dipahami tentang PTNBH sumber dana sehingga baru bisa naik ke pemahaman tentang kurikulum kampus Merdeka, dan hal ini adalah yang gagal dipahami oleh pihak kontra sehingga kami yakin opini kami dari pihak pro adalah yang benar dan kami sangat bangga untuk mendukung mosi ini.